salam atau dia boleh menunggu imam. Nunggu imam artinya apa? Imamnya biar sampai dalam posisi rakaat keempat menurut imam, kemudian imamnya at-tahiyat, ya baru jamaahnya itu nanti salamnya setelah salam imam. Artinya at-tahiyatnya ngikuti at-tahiyat imam. Nah, baca doa di situ, at-tahiyatul barakatuh dan sebagainya. Nah, ini kadang yang begini kan tidak dipelajari toh. Makanya begitu kejadian yang aneh-aneh, jamaahnya mumet, imamnya mumet. Betul enggak? Jamaahnya mumet, imamnya mumet. Nah, ini makanya perlu belajar syurutul muqtadi, bagaimana syaratnya orang yang jadi makmum. Itu kalau di ilmu fikih ada pelajaran, dan itu pelajaran yang paling mumet itu. Bab sholat itu paling pusing kalau urusan antara imam dan makmum. Itu kasusnya macam-macam ya, antara imam dan makmum. Nah, ini penting untuk dibahas. Terima kasih tadi dari Colomadu. Kalau saya bangun sesuai keyakinan saya ya. Saya yakinnya 3, diingatkan kalau yakin 3 ya tetap 3 gitu. Ya karena imam tidak boleh ragu. Ya, tidak boleh ragu-ragu. Kalau dia ternyata setelah itu salah, tinggal dia sujud sahwi. Kalau rakaatnya kurang, tinggal nambah. Kalau kelebihan, ya dia yakinnya kan pas. Tetap dapatnya sesuai dengan yang pas tersebut. Bisa dipahami ini? Bisa. Mas Sidik, ada pertanyaan dari rumah kah? Ya. Baik, di sini pertanyaan yang ada di SMS. SMS senternya Rodoh. Ya. Mas Abdul Wahid, tolong anak saya diangkat dulu. Di bawah komputer. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ajib majelisnya dan mohon minta doa Habib. Semoga semua hajat saya dan yang mendengarkan dan mengikuti dan yang berhalangan hadir terkabul, dan ada lagi semoga mid semester saya sukses, jujur dan nilai baik dari Teh Embun. Syukron Bib. Gitu. Lanjutkan, ada lagi Mas Sidik? Sebelum nanti Dr. Hirmansyah menyampaikan sepatah, 2 patah atau ribuan patah kata di majelis gaduh-gaduh malam hari ini. Ada yang menanyakan di rumah tentang semir rambut Habib. Assalamualaikum Habib, mau nanya, nyemir rambut yang udah ubanan di semir hitam apa hukumnya? Ya, kalau pendapat yang sementara ini saya pegang pendapat yang terkuat di fikih ya, menyemir rambut hitam untuk pria selain untuk jihad itu hukumnya haram. Ya, selain untuk jihad hukumnya haram. Kalau untuk wanita itu masih ada khilaf ulama. Tapi kalau saya setelah baca macam-macam gitu ya, zaman sekarang ini panjenengan pilih disemir hitam atau yang rodok coklat brown tua gitu? Keren mana kira-kira? Hah? Yang rodok merah-merah sedikit gitu kan lebih keren kan? Lebih keren loh. Kenapa kita pilih yang ada pendapat haram gitu kan ya? Yang haram kan ini kan ulama yang kuat juga ya. Ulama kuat juga. Lebih baik kita ambil yang hati-hati. Pakai semir yang itu hina pacar tuh ya. Pacar ambil yang coklat tua. Saya nih sampai sekarang banyak yang menganjurkan untuk Beb rambutnya disemir biar kita ganteng. Wong saya begini aja ganteng. Nah, ya, putih semua gini ya. Kenapa mesti disemir? Semir. Ada lagi yang ngomong, Beb kalau ada putihnya gini keren Beb. Kenapa? Sekarang kan model stripit sedikit putih gitu ya. Justru rambut hitam disemir putih. Ya, rambut hitam disemir putih. Zaman sekarang kan banyak yang seperti itu. Jadi upayakan kalau nyemir jangan hitam gitu. Semir yang lain. Nah, termasuk tukang cukur rambut ini yang kerjanya cukur rambut kadang juga terima semir ya. Terima semir. Makanya usahakan nyarankan orang jangan nyemir yang hitam, yang semirnya warna coklat tua ya. Atau mungkin warnanya warna merah api. Ya, merah api. Aneh tambahannya. Aneh. Begitu, hukumnya haram. Kecuali kalau mau berangkat jihad. Berangkat jihad disemir hitam boleh. Tujuannya karena jihad itu adalah tipu daya. Tujuannya untuk menipu musuh tentang lawannya. Jadi, ternyata muslimin ini yang maju perang yang muda-muda. Sehingga dengan lihat kok masih muda seger kabeh gentar. Ya, akan gentar seperti itu. Cuman kalau perang zaman sekarang enggak sama dengan perang zaman dulu ya. Zaman sekarang tuh perang orangnya enggak kelihatan. Cuman roket, rudal ya, peluru jarak jauh itu, orangnya enggak kelihatan. Silahkan Mas Sidik yang lain.
Yang lain yang selanjutnya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Anissa di Karanggede mau bertanya, apakah tafsir dan terjemah Al-Quran itu sama? Mohon dijelaskan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tafsir sama terjemahan Al-Quran. Ini rancu ya. Terjemahan Al-Quran itu bukan tafsir, tapi untuk menerjemahkan Al-Quran harus baca tafsir. Bingung enggak? Ya, terjemahan Al-Quran itu bukan tafsir, tapi kalau udah menerjemahkan berarti kan mengalih bahasakan ya. Alih bahasa berarti kan harus sesuai dengan kandungannya. Untuk tahu kandungannya karena bahasa yang berbeda harus baca tafsir. Kalau enggak paham ilmu tafsir kemudian menerjemahkan Al-Quran, terjemahannya bisa salah. Terjemahannya bisa salah. Kenapa? Karena dia tidak paham tafsirnya. Untuk menerjemahkan Al-Quran harus paham ilmu tafsir dan harus banyak baca tafsir. Karena itu selalu dalam terjemahan Al-Quran ada catatan kaki. Betul enggak? Di terjemahan terus ada angka 1, ya kan? Nanti di belakang sendiri atau di bawahnya kan 1 itu apa? Keterangan-keterangan. Keterangan itu diambil dari tafsir. Agar apa? Yang baca paham maksudnya apa. Ya, maksudnya apa? Sebab bahasa Indonesia ini bahasa yang miskin. Lebih kaya bahasa Jawa ketimbang bahasa Indonesia. Karena itu kita kalau cuma baca terjemahan tidak cukup. Apalagi kita terjemahan aja belum pernah khatam. Pernah khatam terjemahan Al-Quran? Belum pernah. Kalau Al-Qurannya khatam, terjemahannya sudah khatam belum? Belum. Berarti rasa ingin tahu kita pada Al-Quran besar atau kecil? Kecil kan? Kalau rasa ingin tahunya besar kira-kira terjemahannya khatam enggak? Khatam kan kata per kata pengen tahu. Terjemahannya aja kita enggak pernah khatam gitu. Atau belum pernah khatam, apalagi tafsirnya. Apalagi tafsirnya. Nah, tafsir yang paling sederhana itu tafsir Jalalain. Itu kalau orang nyantri itu harus baca tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir dasar agar kita nerjemahkan Al-Quran dengan benar. Kalau mau nerjemahkan Al-Quran dengan benar itu harus paham tafsir Jalalain. Kalau enggak paham tafsir Jalalain nanti terjemahannya bisa salah. Nah, tafsir Jalalain sifatnya nafsirkan kata per kata gitu. Kata ini maksudnya apa? Dan tidak semua kata dibahas. Yang kira-kira kurang jelas baru dibahas. Itu memudahkan buat orang yang baru mulai belajar Al-Quran biar paham benar bagaimana Al-Quran tersebut. Begitu Mas Sidik. Syukron Habib. Sama-sama. Yang selanjutnya ini majelis pertemuan yang pertama yang bertanya, Habib. Assalamualaikum Habib. Gimana caranya mau melihat video streamingnya? Terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang ingin menonton video streaming tinggal masuk ke alamat di website www.ar-raudhah. Ar-raudhahnya itu tulisannya ar-raudhah.info. Jadi www.ar-raudhah.info. Di situ nanti di kanan bawah sedikit sudah ada kolom tentang live streaming Ar-Raudhah. Jadi kalau masuk langsung kelihatan di situ. Begitu caranya insyaallah. Ini ada pertanyaan yang masuk kepada saya Mas Sidik. Boleh saya bacakan mewakili Anda? Ada Habib. Iya. Saya enggak sampai hati atau terlalu malu untuk meminta dari Allah sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Saya terlalu malu minta kepada Allah sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Membawa muatan-muatan dunia di dalam doa saya. Karena saya percaya sebelum saya ungkapkan permintaan tersebut, Allah sudah lebih tahu kebutuhan saya. Selain saya minta cintanya saja. Perbuatan doa saya lebih kepada kebutuhan saya juga. Saya saja sebagai hamba kepadanya untuk mendekat meminta cintanya. Ya, rayuan kepada kekasih Allah, kepada Allah sebagai kekasih. Apa saya salah atau benar? Ini. Jadi ada orang ringkasnya gini ya. Orang doa mau minta mobil malu. Mau minta mobil malu. Mau minta rumah malu. Karena apa? Menganggap Allah ini dunia. Allah udah ngerti kebutuhan saya. Yang dibutuhkan dunia sudah ngerti. Jadi enggak perlu saya minta. Kalau saya minta yang hubungannya cintanya Allah saja. Saya pengen dicintai Allah. Pengen bisa menjadi hamba Allah. Yang begini kira-kira bagaimana? Kita kembali kepada aturan yang ada di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah itu menyatakan kepada Nabi Musa AS,
Apapun yang kamu butuhkan, minta kepadaku. Meskipun tali sandalmu putus, minta kepadaku. Justru bentuk penghambaan itu dengan minta. Minta dunia itu bagian dari bentuk penghambaan kepada Allah. Paham ya? Ya Allah, saya minta mobil. Bentuk penghambaan kepada Allah. Minta mobil itu kecil, minta mobil itu hina, minta mobil itu rendah, suatu yang sangat-sangat gak ada artinya gitu ya. Tapi menjadi berarti karena kita mintanya itu sebagai hamba Allah yang merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Satu. Kemudian sesuatu yang kita minta dari dunia itu tidak akan menjadi dunia kalau sesuatu itu kita minta untuk akhirat. Mau contohnya? Mau contohnya enggak? Iya. Ini cukup enggak tempatnya kira-kira sekarang? Empet-empetan gitu kan ya? Ya Allah, beri saya rumah yang luasnya 3.000 hektar misal. Ini misal gitu ya. Nanti dikabulkannya 1 hektar ya alhamdulillah kan? Minta yang gede sama Allah Ta'ala. Saya minta seperti itu karena niatnya adalah untuk menampung orang yang ke majelis. Itu namanya bukan minta dunia. Itu namanya minta akhirat. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu lahan untuk ke akhirat. Justru dunia-dunia yang kita minta karena Allah itu menjadi lahan untuk membuat Allah cinta kepada kita. Dunia-dunia yang kita minta karena Allah justru itu menjadi lahan untuk membuat kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Karena itu para ulama mengatakan salah satu jalan untuk bisa dicintai Allah dan mencintai Allah, kamu ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Alangkah nikmatnya kalau kita minta, ya Allah beri saya motor, dikasih motor. Kan semakin cinta sama Allah enggak? Semakin cinta kan? Nah permintaan ini jadi kendaraan untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Jadi kalau perkara tadi salah atau betul, mungkin salah enggak, cuman kurang tepat. Ya kurang tepat. Sebab memang Allah mengajarkan mintalah dan mintalah. Karena itulah Nabi Sulaiman alaihissalam minta kerajaan. Ya Allah beri aku kerajaan yang orang lain tidak boleh punya setelah ini. Minta kerajaan. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan banyak dalam kasus ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan kesempitan ekonomi. Ini kan bagian dari dunia, Rasul pun mengajarkan doanya gitu. Doa untuk mendapatkan dunia yang ia cari. Nah, sarana doa-doa ini menjadi apa? Akhirat akhirnya. Doa ini menjadi akhirat. Nah, doa walaupun wujudnya minta dunia itu bukan dunia karena doa itu adalah ibadah, doa itu penghambaan, doa itu bentuk kita fakir kepada Allah Ta'ala. Apapun bunyinya selama itu menuju Allah Ta'ala itu menjadi kendaraan untuk mendapatkan cintanya Allah. Demikian wallahu a'lam. Bisa dipahami enggak? Ini kok diem semua? Diem paham atau diem ngantuk? Paham? InsyaAllah. Ini jam di tempat saya baru jam 5 lebih 10. Padahal majelis tadi mulainya jam 8 ya. 8:30 tadi mulai. Majelisnya udah berlangsung 1 jam lewat 15 menit. Terasa atau enggak terasa? Enggak terasa? Habib Umang terasa enggak 1 jam 15 menit? Enggak terasa? Tinggal dengarkan enggak kerasa gitu. Pak Hamidi, duduknya capek enggak ini? Posisinya silo aja Pak Hamidi yang enak, nyantai. Yang silo yang nyantai di sini. Ya, pokoknya di sini duduknya dicari posisi yang enak ya. Ada lagi? Ya, jadi begini, buat Allah, ini tambahan dikit ya, buat Allah itu bukan apa yang kita minta. Allah tuh gak ngurusin kita minta apa enggak, selama mintanya baik ya. Enggak minta, ya Allah saya minta mobil, enggak dilihat mobilnya. Ya Allah saya minta sawah, enggak dilihat sawahnya. Tapi orang itu mau minta, itu yang dilihat sama Allah gitu loh, paham enggak? Ini hamba ngerti, saya yang bisa ngasih, mau datang ngetep itu saya, mau minta sama saya, I love you. Wah, asik enggak itu? Ini hamba mobil punya, rumah punya, mau pengen mobil minta, ya Allah beri saya mobil, padahal udah punya semua. Ini hamba Masya Allah, ngerti saya ini, saya yang maha kaya, saya memberi, dia tetap butuh sama saya, I love you. Ya, aku cinta padamu. Allah cinta sama orang seperti ini, yang dilihat bukan permintaannya, tapi apa? Maunya dia meminta kepada Allah Ta'ala. Itulah makanya Allah menyatakan, Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, berdoa kepadaku, aku kabulkan.
Karena itu dalam Al-Quran dikatakan iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau mereka udah bisa menjadi orang yang fakir. Ya ini salah satu, nih terjemahan itu bisa beda kalau tafsirnya berbeda. Terjemahan umumnya, kalau mereka itu butuh, mereka itu fakir, Allah akan mengayakan mereka. Kan seperti itu terjemahan yang umum. Tapi kalau terjemahan dari tafsir para sufi, tafsir para ulama yang ngerti bahasa Arab, in itu huruf syarat dalam bahasa Arab. In itu huruf syarat. Jika, kalau ada jika, ada maka. Jika makan, maka kenyang. Ya kan? Jika minum, maka dahaga sirna. Jika maka iyakunu, jika mereka bisa menjadi fuqara, orang-orang yang fakir kepada Allah, orang-orang yang selalu merasa butuh kepada Allah, yughnihumullah min fadlih, maka Allah akan menjadikan mereka cukup dari sisi kemurahannya Allah. Bukan karena kerjaannya, bukan karena hartanya, bukan karena apa-apa. Tapi sama Allah diberi cukup, dibuat cukup dari sisi kemurahannya Allah. Itu rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Ya dimudahkan semua urusannya, Allah yang ngatur. Kalau udah bisa merasa butuh. Pertanyaannya, panjenengan dan saya ini kira-kira udah belajar merasa butuh sama Allah belum? Butuh sama Allah diajari duha, jalankan duha enggak? Butuh sama Allah diajari waqiah, jalankan waqiah enggak? Butuh sama Allah diajari istighfar, jalankan istighfar enggak? Butuh sama Allah diajari minta, angkat tangan doa, minta enggak? Lawang kita diajari suruh butuh tapi enggak pernah mau merasa butuh, kok kira-kira Allah butuh sama kita enggak? Lah kamu enggak butuh sama saya, ya saya lebih enggak butuh sama Allah, udah maha enggak butuh gitu ya. Apalagi kemudian kita enggak butuh sama Allah, ya blas. Nah makanya nanti yang begini-begini, kalau kita tidak sering minta kepada Allah Ta'ala, maka kita akan dibuat minta kepada Allah dengan paksa. Kalau udah artinya dengan paksa apa? Dibuat mumet. Sana buntu, sana buntu, sana buntu. Ke belakang buntu, masuk ke bawah buntu. Malaikat tertawa. Kalau udah begini paling kan angkat tangan, duh Gusti, ya Allah, gitu kan? Ya Allah akan ngomong kepada malaikat-malaikat gitu ya. Lihatlah malaikat, ujung-ujungnya mendatangi saya. Tahan dulu, jangan diberi yang diminta. Saya senang dengarkan suaranya ini. Saya senang dengarkan suaranya. Biar katok dulu dia nangisnya, mintanya. Saya senang, dia begini, hambaku. Saya tunggu kamu dari dulu. Kok enggak datang-datang? Sekarang udah datang, jangan pergi dulu. Dinikmati betul. Ya, kira-kira pilih mana? Pilih yang sejak awal dihadapi sama Allah, apa tunggu dipeksa? Kenapa kita mesti ngalami yang gak enak gitu kan? Lebih enak kalau kita ngomong dijawab kan lebih enak. Jadi ya tiap hari ngadep sama Allah. Habis sholat dinikmati, minta dinikmati. Apapun yang kita butuhkan minta kepada Allah Ta'ala. Begitu kiranya insyaAllah. Silakan Mas Sidik. Baik Habib, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar keterangan kalau kita menghutangi seseorang dan sampai meninggal, orang itu belum membayar hutangnya pada kita. Maka dalam kasus ini kita tidak mengikhlaskan sebagai sedekah untuknya. Maka besok di akhirat kita bisa menagih hutang tadi dengan pahalanya pindah pada kita. Yang saya tanyakan lebih baik yang mana antara mengikhlaskan hutangnya tadi atau tidak mengikhlaskan untuk kita minta pembayaran besok di akhirat. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadi orang yang sadis gitu ya. Orang gelem tak tagih, engko ning akhirat amalmu tak pek gitu ya. Sadis banget gitu ya. Jangan jadi orang yang sadis. Kepada muslim yang lain tuh kita pengen semuanya masuk surga ya. Dan jangan jadi orang yang mau merepotkan diri sendiri. Nanti di akhirat saya mau cari kamu, saya mau minta amal kamu. Bilang golek ini ki angel. Nyarinya itu kan orang banyak prosesnya ada gitu kan. Pilih mana? Langsung masuk surga atau ruwet hitung-hitungan? Ya, kan kalau orang yang pintar kan pengen cepat masuk surga tanpa hitung-hitungan sama orang lain. Makanya kita dianjurkan maafkan dan maafkan dan maafkan. Karena kalau kita nggak maafkan orang, semua itu ada hitungannya. Di akhirat hitung-hitungan dulu, baru nanti surga atau neraka. Tapi kalau di dunia udah kita maafkan, hitungan selesai. Ya hitungan selesai. Nah kalau kita mengikhlaskan hutang seseorang, ikhlas udah, dia udah meninggal dunia, tidak bisa bayar, warisannya nggak ada, saya ikhlaskan, itu pahalanya luar biasa.
Orang yang menghapuskan rasa susah dari hati seorang muslim itu kan pahalanya besar ya. Apalagi udah sebuah keluarga, misalnya suaminya meninggal dunia, hutangnya banyak, masih mikir melunasi hutang suami tadi. Itu double-double enggak? Kalau tiba-tiba kemudian orang yang dihutangi ngomong gini, "Bu, enggak usah bingung. Ini utang Bapak udah saya anggap lunas semuanya. Utang Bapak lunas. Dan ini hadiah dari saya 10 juta untuk ibu dan anak-anak buat bekal selama berapa bulan." Kira-kira ganjarannya seberapa itu? Kok tambah teko parani kuburane iling-iling ya? Amalmu tak pek gitu ya. Sadis yang begini. Tanya mana lebih baik, otomatis yang lebih baik yang mengikhlaskan. Pasti yang seperti itu. Saya ajib, pertanyaannya ajib ya? Ya khair pertanyaan. Ada yang lain Mas Didik? Yang selanjutnya Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, dalam budaya Jawa, misalkan kita mau membangun rumah dan sebagainya ada pitungan dino. Bagaimana tuntunannya menurut ajaran agama Islam? Karena saya pernah mendengar dalam membangun rumah dan sebagainya, para ulama memulai pada hari Rabu. Mohon penjelasan dari Al-Habib Novel. Assalamualaikum. Bangun rumah hari apapun boleh. Jadi akidahnya diluruskan dulu. Akidah ya. Jadi bangun rumah hari apapun boleh. Mau pergi keluar kota hari apapun boleh. Tapi tentu ada hari yang bagus. Ada hari yang lebih bagus. Contoh, orang mau keluar kota itu paling bagus hari Kamis. Ya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Safar itu kalau hari Kamis itu sangat bagus. Jadi kalau ada orang mau pergi dia nunggu sampai hari Kamis nggak jadi masalah. Yang tidak boleh itu kalau orang punya keyakinan yang gue mbok garap tanggal selikur wah ambruk omahmu. Nah ini nggak boleh, ini sudah akidahnya melenceng ini. Ini akidahnya melenceng. Kenapa? Karena dia meyakini sial. Meyakini sial. Dalam Islam keyakinan pada sial itu haram. Saya nggak ngomong musyrik ya, haram. Keyakinan pada sial itu haram. Jadi kalau orang yakin nanti kalau saya pergi hari ini sial. Saya kalau ketemuan tamu yang namanya Pak Benjut sial. Misal gitu ya. Itu tidak enggak boleh, haram. Tapi kalau punya keyakinan pada sesuatu yang bawa keuntungan boleh. Suatu bawa keuntungan boleh. Keyakinan suatu bawa kebaikan itu boleh. Mau pergi datang orang namanya Bagus. Wah, Bagus teko, mesti ki urusanku bagus kabeh, lancar. Itu boleh. Justru dianjurkan. Nabi Muhammad SAW itu suka dengan fa'al khair, pertanda baik, dan beliau memerintahkan umatnya cari pertanda baik. Ya, cari pertanda baik. Cari pertanda baik itu boleh. Cari pertanda baik itu boleh. Nah, bangun rumah kalau nawaitunya cari pertanda baik boleh. Cari pertanda baik, bukan meyakini pertanda buruk. Kalau meyakini pertanda buruk enggak boleh. Kalau membangunnya itu idenya itu diawali dengan niat untuk mencari pertanda baik, tidak jadi masalah. Contoh, saya mau bangun pas hari Senin saja, seperti hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan ambil pertanda baik, boleh. Saya mau bangun mulai hari Jumat saja, karena hari Jumat itu pimpinannya semua hari, boleh. Saya pengen nikah seperti hari pernikahannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, boleh. Itu cari pertanda baik. Yang enggak boleh meyakini pertanda buruk. Nah, selama tadi hitung-hitungan hari dalam rangka mencari pertanda baik, suatu yang boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian diyakini kalau enggak di hari itu akan jadi buruk, itu yang haram. Bisa dipahami? Misal orang punya ilmu ya, ilmu matematik alam ini kan dengan hitungan semua. Jangan mengabaikan hitung-hitungannya orang Jawa loh ya. Jangan ngabaikan, itu ada ilmunya. Saya bukan orang klinik, tapi semua ada ilmunya. Dokter aja tuh buat obat ada resepnya kok, ada ramuannya, ini sekian gram, karena punya ilmunya. Ada orang-orang yang paham tentang alam ini dengan hitungan semua. Jangan dikira pohon ini dihitung sama Allah. Tidak ada satu daun pun yang gugur, Allah ngerti. Semua ada hitungannya. Ada orang-orang yang dengan dia itu, mungkin dengan zikirnya, dengan apa, mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala tentang ilmu perhitungan. Ya, ilmu perhitungan.
Kalau dalam 1 bulan hari kesekian itu nanti manfaatnya ini, hari sekian manfaatnya ini. Selama itu yang dibahas manfaatnya, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau udah ngomong nah singkirkan. Ini yang enggak boleh. Meyakini keburukan pada suatu hari dijadikan keyakinan sehingga tidak mau melakukan yang baik di hari itu karena takut buruknya, ini yang diharamkan oleh syariat. Bisa dipahami? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tengah-tengah. Kalau yang model lain kan tidak begitu. Hitung-hitungan nggak boleh kan gitu ya. Semua Rasulullah kalau ada orang yang punya ilmu dipakai ilmunya. Selama tidak bertentangan dengan Islam. Bisa dicerna enggak penjelasan tadi? Bisa ya? Ada lagi Mas Sidik? Ada Habib yang selanjutnya. Ada saran. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau Habib mengadakan pengajian seperti ini di siang hari agar kami yang jauh bisa hadir karena kami belum punya mobil sementara anak-anak kami masih kecil dan mau ikut tabarukan kepada Habib dari Bu Siti yang ada di Sragen. Ya, siang hari Bu Siti yang ada di Sragen dan teman-teman yang ada dimanapun, insya Allah suatu saat entah kapan ya, apa yang diinginkan Bu Siti itu bisa terwujudkan ya. Amin. Tapi saya doakan Bu Siti sekeluarga segera dapat mobil insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya kan? Itu mungkin lebih cepat daripada pengajian siang harinya. Ya, yakin gitu. Insya Allah bisa ya dapat mobil. Nah, awali dengan minta, ya Allah saya pengen punya kendaraan biar gampang pergi pengajian. Kalau Bu Siti belum dapat mobil, saya doakan punya tetangga atau teman yang pengen datang ke sini dan suka ngajak Bu Siti sekeluarga insya Allah. Ya, yang beli mobil seperti itu. Saya punya teman di Medan itu yang kemarin laporan saya, Beb, saya beli mobil satu lagi khusus buat pengajian. Oh, jadi teman-teman kalau berangkat ngaji enak. Ini Masya Allah ini ya. Makanya kalau punya mobil jangan 1, 5, 10 boleh. Tidak apa-apa, tapi yang lainnya buat pengajian. Ini buat beli bis satu buat ngangkut tonggone pengajian. Kan ajib yang begitu. Masa duit disimpan, tok arep dadi apa? Tak kasih tahu ya, uang Anda simpen, nawa itu disimpan nanti buat anak, buat ini, lebih baik uang itu dikeluarkan. Kalau Anda mati duluan itu jadi rebutan warisan perkara. Jadi rebutan warisan perkara. Dari sekarang uang ini dikeluarkan, nawa itunya ya Allah saya titip untuk anak keturunan saya. Pasti dijamin sama Allah. Mana yang lebih utama? Dititipkan di tabungan bank, dititipkan di kas kita, di berangkas kita, atau kepada Allah. Yakin gak sama Allah? Loh, ini hitung-hitungan syariat loh ini. Ini hitungan juga, jangan dianggap ini gak hitungan. Ini hitungan. Ya ini hitungan, saya titipkan kepada Allah. Saya titipkan kepada Allah. Niatnya nawa itu titip sama Allah. Dan Allah pasti akan mengembalikan titipan itu berlipat ganda. Bisa enggak gitu kira-kira? Simpen wah. Iki ngkoran duit piye? Gampang, beli mobil 5, enggak punya duit jual 1. Ya kan? Habis itu beli 3 lagi, enggak punya duit jual 2. Ya, habis itu beli 4 lagi. Jangan khawatir kalau kita udah perjanjiannya dengan langit. Janji sama langit itu paling enak. Ya, perjanjian dengan langit itu paling enak. Seperti kata teman saya, kalau udah langit yang bekerja semua beres. Lah kita pengen mana? Langit kerja enggak? Makanya Bu Siti jangan khawatir. Saya yakin insya Allah nanti di dekat-dekat tempat Anda akan ada yang begitu seperti yang saya katakan. Dan saya yakin suatu saat dan semoga cepat Anda sekeluarga punya mobil, meskipun diawali dengan mobil-mobilan dulu. Ya, maksudnya mobil-mobilan itu bukan mainan, bukan. Misalnya angkot, ya, misalnya angkot. Bisa urunan berapa teman dengan angkotnya berangkat semangat, nggak perlu tiap Jumat gitu kan. Misalnya diambil, wah saya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali pengen main ke Solo. Selebihnya lewat radio, tidak jadi masalah insya Allah. Demikian Bu, terima kasih atas semangatnya. Ini buat saya lebih semangat. Majelisnya segera cari ke tempat yang besar ya. Setuju enggak? Ya, saya pokoknya mau berjuang. Siapa yang mau berjuang bareng sama saya boleh. Ya, cari tempat yang besar. Makanya saya mohon maaf kalau terakhir-akhir ini di pengajian, di akhir majelis saya tawarkan buku saya itu ya. Silahkan beli buku ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua itu saya lakukan bukan untuk diri saya. Sebagian besar adalah untuk kepentingan majelis. Jadi agar bisa cepat dapat tempat yang enak untuk pengajian. Semoga demikian. Amin insyaallah.
Ini yang ngaminkan di radio banyak kok. Ya Mas Sidik ya? Iya, Bib. Iya, sambil baca iyanya Mas Sidik. Itu handphonenya saya ganti kecil jadi bacanya repot gitu. Iya. Ini Mbak Tuti dari Ampel nih SMS di sini Mas Sidik. Setuju Habib gitu ya. Urusan jawaban tadi ya, setuju. Nah, ya ini ada orang nanya masalah ada orang mau masuk Islam tapi yang menuntun syahadat bukan kiai, sah atau tidak sah. Ini kadang bingung kan gitu ya. Umat ini bingung loh. Menunjukkan umat ini bingung. Jadi kalau mau masuk Islam itu tidak ada syaratnya harus disahadatkan oleh kiai, tidak ada. Disahadatkan oleh ulama, tidak ada. Mau masuk Islam tinggal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau dituntun sama guru itu biar pengucapannya tepat dan setelah itu bisa dibimbing dengan baik dan jangan pernah menghalangi orang masuk Islam dan menunda-nundanya dengan alasan belum ketemu guru. Jangan. Mau masuk Islam ya syahadat atau saiki. Jangan kamu mandi dulu ke sini syahadat, jangan. Syahadat dulu. Udah kamu syahadat dulu. Udah syahadat ya? Mandi. Setelah mandi syahadat lagi. Tapi syahadatnya jangan ditunda agar kalau dia meninggal dunia sudah bersyahadat. Karena kita enggak tahu kan apa yang terjadi antara sebelum dia mandi sampai dia mandi kan tidak tahu. Bisa jadi ajal menjemput. Maka kita jangan menunda. Kalau ada orang masuk Islam itu segera. Prinsipnya seperti orang jual barang itu. Itu kalau di sekolahan itu tata usaha yang baik itu kalau mau jual barang. Ini sebetulnya sales motor itu kan mau cepat laku begitu. Ada orang datang mau nyekolahkan anaknya, ya enggak ditanya rapotnya mana Bu? Rapotnya bawa sini dulu, surat pindahnya bawa sini, baru ibu nanti kembali ke sini, enggak dapat murid ya. Caranya gimana? Ibu daftar, ya udah namanya anak ibu, ya langsung aja masuk kelas Bu, urusannya administrasi belakangan aja beres gitu ya. Allah Ta'ala ya begitu, udah syahadat masalah mandi dan lain sebagainya, administrasi itu nanti belakangan. Yang depan adalah syahadatnya dulu ditampung. Kepada siapapun syahadatnya sah, ya sah selama pengucapannya itu tidak salah. Begitu untuk yang bertanya tadi tentang syahadat. Kemudian sambil Mas Sidik milih bacaan apa yang ditanyakan ya, Mas Sidik, Dr. Hirmansyah akan menyampaikan sepatah 2000 patah kata. Lama kita tidak dengar suaranya yang merdu. Ya, monggo Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu silaturahmi pada malam hari ini. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini adalah suatu syukur nikmat yang harus kita syukuri betul. Karena tidak semua orang itu diberi nikmat itu semacam ini. Kadang maaf, saya pernah juga punya tetangga itu ya orang Islam, ya orang iman. Tapi dengar adzan tuh mandak nesu-nesu tuh. Ada itu, ya tak? Karena saya dikeluhi jamaah saya, Pak Dokter itu lohornya kurang keras Pak Dokter. Oh ya udah dibelikan besi aja di pasar besi ditinggikan gitu. Kemudian dibelikan besi, ditinggikan, nah hornya jadi keras, suaranya lantang gitu. Itu ada yang protes. Pak Dokter, muatan kok buanter-buanter, beribani wong turu ada gitu. Ini berarti kan orang iman yang tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita alhamdulillah termasuk orang-orang golongan yang insya Allah istiqomah. Kita dengar pengajian dari radio, kemudian kita datang ke sini untuk mencari ilmu ya. Ya memang kadang-kadang orang itu ya malas karena udah ada radio ya. Ngrungokke ning omah lebih penak gitu ya. Kadang-kadang gitu itu memang penyakitnya ya. Tapi kan kalau kita tahu manfaat dari majelis bahwa di sini ada malaikat-malaikat yang mendoakan, memohonkan ampun atas dosa-dosa kita, ya. Arti malaikat itu di sekitar ini memohonkan ampun dosa-dosa kita. Ya, kadang-kadang itu kita banyak dosa, maka kalau kita menghadiri majelis insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini suruh berkata banyak ya, saya cerita sedikit aja.
Ini cerita ini sudah pernah dibawakan oleh Habib Novel, juga mungkin ustadz-ustadz yang lain. Cuma mungkin perlu saya garis bawahi saja. Pada suatu hari Rasulullah bersama para sahabat duduk-duduk begitu. Kemudian Rasulullah berkata pada sahabat-sahabatnya bahwa sebentar lagi ada seorang yang akan datang termasuk penghuni surga dari arah sana. Dengan tangannya melambaikan begitu. Kemudian sebentar lagi ada datang seorang fulan, datang orangnya itu. Esok harinya Rasulullah bersama sahabatnya lagi berkata bahwa sebentar lagi akan datang penduduk surga. Dan orangnya sama, ya si fulan itu. Kemudian hari yang ketiga juga Rasulullah berkata bahwa akan datang seorang penduduk surga. Maka sahabat yang bernama Amr bin As itu penasaran. Orang ini punya amalan apa kok sampai dikatakan Rasulullah kok menjadi penduduk surga gitu. Kemudian dia menemui sahabat tadi, "Wahai fulan, saya baru ada masalah dengan orang tua saya bertengkar. Bolehkah saya menginap di rumah fulan?" "Oh boleh, ya silakan, saya mau nginap 3 hari. Kemudian dia 3 hari nginep di rumahnya si fulan tadi, ingin melihat bagaimana kadar ibadahnya si fulan tadi. Ya, ibadahnya opo kok iso dikatakan oleh Rasulullah penduduk surga itu, ya dilihat itu sholatnya malamnya juga biasa, bacanya Quran juga biasa, ya, tidak ada amalan yang lebih, ya. Kadang cuma dia bolak-balikkan badan dengan berkata astagfirullah, astagfirullah gitu. Setelah 3 hari penyelidikan selesai, kemudian dia tanya mau pamit, "Wahai fulan, sebenarnya saya bermalam di sini itu saya ingin tahu ibadah apa yang dikatakan yang Anda lakukan sampai dikatakan Rasulullah kamu itu termasuk salah satu penduduk surga, gitu. Dan saya lihat kamu ibadahnya biasa-biasa saja, tidak ada yang lebih gitu, gitu." Nah, kemudian ya orangnya itu berkata, "Ya memang saya demikian, apa adanya saya demikian. Ya enggak saya tutup-tutupi, saya ibadahnya demikian." Kemudian Amr bin As pergi, setelah itu baru berapa langkah dipanggil. Sini nih. "Oh iya, sebenarnya saya tuh hanya punya satu sifat, ya. Mungkin sifat ini yang Anda cari, bahwa saya itu tidak pernah dengki sama orang muslim yang lain. Tidak mempunyai rasa dengki, ya, tidak mempunyai rasa dengki. Jadi tidak mempunyai rasa dendam, ya. Kalau dia mempunyai kesalahan sudah saya maafkan." Itu mungkin. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Mungkin seseorang itu bisa masuk surga karena hanya sifat yang tidak pendengki, tidak pendendam, tidak pemarah, ya tak? Karena maka kita jangan mengabaikan orang yang lain. Memang orang lain mungkin ada seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilebihkan dalam tahajudnya, dilebihkan dalam qiraahnya, dilebihkan dalam sedekahnya, dilebihkan dalam ilmunya. Macam-macam orang itu mempunyai makom sendiri-sendiri. Dan kita mungkin bisa menjadi penduduk surga dengan mempunyai sifat yaitu tidak pendendam dengan orang lain. Itu yang bisa kita cari hikmahnya dari cerita ini, bahwa sebenarnya jalan menuju surga itu banyak sekali. Kalau tadi Habib Novel mengatakan pada jamaah semua berat ya, sebenarnya enggak. Kita itu bisa mencari surga dengan cara, kalau kita baca ayat kursi sesudah sholat wajib, insya Allah penduduk surga. Ya kira-kira bisa istiqomah enggak? Setelah sholat wajib kita baca ayat kursi gitu aja. Ya itu kan juga salah satu amalan yang ringan tapi harus istiqomah. Nah mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi bahan renungan dan insya Allah menambah wawasan dan ilmu kita. Amin. Alhamdulillah sudah jam 10 lewat 13 menit. Tambah 12 menit lagi majelisnya usai insyaallah ya. Ini kalau ditutup-tutupkan ya sampai jam 11, jam 12 saya juga senang ngomong gitu ya. Enggak rampung-rampung majelisnya nanti. Insyaallah nanti Jumat depan kita sambung lagi. Setuju? Alhamdulillah persetujuan sudah didapat. Ini saya mau garis bawahi beberapa hal. Pertama terima kasih
untuk semua pendengar Al-Hidayah yang udah mengikuti Majelis Ar-Raudhah ini dari rumah masing-masing. Karena saya lihat yang mengikuti Majelis Ar-Raudhah ini semakin banyak ya. Semakin banyak, tadi SMS yang masuk ke nomor saya aja macam-macam tuh. Ada yang dari Purwodadi, ada yang dari Sragen, ada yang dari Ampel, ada yang dari Ungaran, macam-macam gitu. Ada yang dari Klaten dan sekitarnya. Dan pertanyaannya itu variatif. Pertanyaannya macam-macam. Yang buat saya syukur berarti saya, panjenengan sedoyo dan para pendengar sekarang udah mulai cinta ilmu. Ya, udah mulai cinta ilmu. Sudah bisa merasakan nikmatnya mendengarkan pengajian. Biasanya orang itu suka mendengarkan guyonan dalam pengajian. Tapi sekarang sudah bisa merasakan nikmatnya ngaji. Oh, bahas sholat itu enak. Itu nikmat loh, tidak semua orang bisa. Nah sekarang rasanya itu semakin banyak. Betul tidak sama gini? Ya, semakin banyak kan gregetnya orang pengen tahu, pengen ngaji ya. Dan yang buat saya lebih senang lagi, sudah banyak yang tidak malu untuk bertanya. Ya, tidak malu untuk bertanya. Terbukti SMS yang masuk pertanyaan itu udah jumlahnya, ya sampai saya tidak bisa jawab kan, wakahepol gitu ya. Macam-macam yang masuk. Dan pertanyaannya, kalau saya bacakan nanti panjenengan sedoyo yang malu gitu. Macam-macam gitu ya. Ada yang aneh-aneh juga ada. Ini termasuk ada satu yang mau saya bacakan di sini. Ini makasih buat yang bertanya. Pertanyaannya bagus ini ya. Tapi ini cerminan kalau cara berpikir masyarakat tuh beda-beda. Ini ada orang begini, Ustadz, saya kurang lebih ya. Saya kalau cari SMS-nya lagi repot karena banyak yang masuk. Ustadz, saya itu kalau sholat suka was-was. Kalau sholat suka was-was. Sementara saya pernah dengar ada ulama yang berpendapat orang was-was itu seperti orang gila. Padahal saya tahu orang gila itu tidak wajib sholat. Berarti saya wajib sholat enggak? Ayo, ini loh. Coba cara berpikirnya masyarakat itu kan beda-beda kan? Beda-beda. Makanya majelis yang begini harus banyak. Ya harus banyak dan harus sering gitu. Walaupun mungkin waktunya tidak terlalu panjang, tapi harus sering. Tiap hari harus ada orang harus dengar, dapat informasi. Terus informasi ini tampung dia. Ini akan saya jawab. Yang namanya gila itu hilang akal. Bukan was-was. Was-was itu cuman bagian dari kegilaan. Orang jatuh cinta itu kan juga dikatakan orang gila. Berarti kalau orang jatuh cinta, senyum masih ya. Orang jatuh cinta berarti enggak wajib sholat. Ya enggak, tetap wajib sholat ya. Yang menyebabkan orang tidak wajib sholat kalau gila dalam arti hilang akal. Ya kalau udah hilang akal, dokter mengatakan ini termasuk orang yang gila, maka yang seperti itu kewajiban sholat gugur darinya. Tapi kalau orang yang was-was tetap wajib sholat. Dia harus memerangi was-wasnya, jangan sampai kalah. Dan untuk memerangi was-was itu butuh keberanian. Salah satu contoh orang yang was-was kalau habis wudhu mau sholat ya, kemudian terasa seperti apalagi dia habis buang air seni ya, terasa mesti ada yang mau keluar gitu atau terasa keluar. Akhirnya bingung, wah ini najis nih, najis. Mau sholat akhirnya gonta-ganti terus nggak sholat kan? Maka dikatakan Imam Ghazali cara yang gampang kalau udah buang air seni tuntas, bahasa kita dalemannya itu diciprati air. Prik, ya. Kan sudah ada airnya, enggak usah sampai kembroh, jangan kembroh. Nah, kalau kembroh engkau sholat tambah ngisin-ngisini kan gitu. Pokoknya ada percikan-percikan air. Sehingga nanti kalau misalnya kita sholat ada terasa seperti itu tarikan ya, itu dari was-was. Kita kemudian habis sholat nanti kan lihat gitu ya. Oh ini air, ini bukan air seni saya, bukan kencing, ini air. Jadi was-wasnya lama-lama kalah. Nah untuk mengalahkan was-was harus ada keberanian. Kalau enggak berani selamanya dijajah was-was. Relakah Anda menjadi orang jajahan? Nah kan kita harus merdeka. Ya insyaAllah ini dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di rumah ini. Ya, doakan saja ya. Saya lagi berjuang. Entah terwujudnya kapan. Pokoknya berjuang, berdoa. Tapi doa saya taruh di depan ya. Berdoa dan berjuang. Berdoa dan
berjuang. Selebihnya itu biar Allah yang ngurus. Selebihnya Allah yang ngurus. Kalau emang waktunya nanti tempatnya harus dipindah, pasti dipindah sama Allah. Kalau belum waktunya dipindah, ya tidak akan dipindah oleh Allah. Ya minimal akan saya siasati. Sementara ini jalannya mungkin Jumat depan kita akan sampai keluar ke jalan mungkin. Kalau memang tempatnya enggak cukup, biar ibu-ibu lebih nyaman tuh di dalam ibu empet-empetan. Ya, maaf ya Bu ya. Maaf. Nanti semoga enggak bosan datang ke sini. Insya Allah kalau ada kesempatan main lagi ke sini kapanpun boleh, terbuka. Bukan cuma waktu pengajian ya. Kapanpun lewat sini silahkan mampir. Ada saya mampir, enggak ada saya silahkan mampir. Jangan bingung. Ini semua saudara di sini. Insya Allah demikian. Ada pengumuman dari saya. Bagi yang ingin memiliki buku Ahlul Bid'ah Hasanah, bisa membelinya di rumah saya. Harganya tetap sama, Rp25.000. Kalau mau dijual lagi, harga di toko Rp40.000. Ya. Jadi kalau Anda bertemu ada orang yang jual harganya lebih dari Rp25.000, jangan dinyang. Ini pesan dari saya, tolong jangan ditawar, jangan dinyang. Sadarilah saudara kita itu juga bekerja cari nafkah gitu ya, untuk kepentingannya. Ya kita merasa, oh alhamdulillah sudah ada yang membelikan saya, sehingga transportasi saya ini enggak perlu jauh-jauh ke Semanggi. Misalnya ada orang Sragen kok jual 35, 40, ya beli aja. Bisnya dari Sragen ke Solo berapa gitu kan. Kita mikirnya seperti itu. Ya, kita terima kasih justru. Makasih Mas. Ya, buat untuk ilmu tuh yang enteng. Hasil dari penjualan buku itu insya Allah sebagian besar akan saya gunakan untuk apa yang sedang saya cita-citakan ya. Mencarikan tempat yang bagus, yang enak untuk majelis. Ya, tujuannya seperti itu. Tempatnya udah saya incar, sudah pokoknya incar dengan segala macam cara gitu ya. Tinggal nunggu fulus gitu aja. Ya. Semoga nanti ada orang yang fulusnya turah-turah kemudian Bib gitu ya, misal gini ya. Udah saya beli dulu, nanti kalau Habib udah punya duit ganti. Wah ini ajib ini ya. Ini kalau ada yang begitu 5 orang kumpul beres gitu ya. 5 orang yang duitnya banyak-banyak. Ini saya punya uang sekian, saya punya uang, ini Bib saya utangi dulu, Habib pakai gitu ya, Ustaz pakai, nanti bayarnya nyicil. Jangan khawatir, saya bayar. Ya jangan khawatir saya bayar. Kalau saya nggak bisa bayar, jangan khawatir. Panjenengan semua siap bayar tuh. Ayo sewu lunas gitu. Kasarnya begitu. Ya kasarnya seperti itu karena ini untuk majelis sudah darurat. Ya, sifatnya darurat. Ini saya sebetulnya ngomong begini itu buat saya tidak pernah mau. Cuman karena ini urusan dakwah ya untuk yang darurat begini ya harus. Kalau nggak ada yang ngomong ya saya harus ngomong sendiri. Kerja loh ya. Saya ngomong kerja, bukan begini tapi kerja. Silahkan Anda beli buku saya dan jual lagi, beli buku saya dan jual lagi. Saya jamin kalau saya bisa jual 30.000 eksemplar, beres tuh. 30.000, masa cari orang 30.000 nggak bisa? Nah insya Allah bisa kan ya? Cuman 30.000 ya. Majelis kita tuh orangnya ratusan ribu ya. Cari 30.000 itu gampang. Dan ilmu yang kita bahas di buku itu insya Allah yang betul-betul dibutuhkan. Terakhir saya mau nanya, siapa yang udah baca? Yang udah baca buku ini? Hah? Sudah? Walaupun enggak lengkap, sudah baca? Tolong maju ke depan sebentar. Kenapa? Atau kasih mic di situ, kasih mic. Saya mau nanya sedikit, boleh? Coba kesannya setelah baca buku itu apa? Gitu aja. Nama, alamat. Suwarno dari Karanganyar. Iya, gimana Mas Suwarno? Kalau saya terutama ya mantap sekali. Mantap sekali. Ya. Apa yang buat mantap? Karena dasar-dasarnya itu sangat kuat. Jelas kuat gitu ya. Ya. Kira-kira butuh untuk diajarkan enggak buku itu? Perlu diajarkan? Iya. Iya, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan? Anda mumpung live loh, didengar orang banyak. Afwan Bib, ada yang bertanya tadi untuk mendapatkan buku Ahlul Bid'ah Hasanah untuk luar kota caranya bagaimana begitu? Ya, untuk luar kota bisa beli langsung kepada saya. Harganya kalau untuk luar kota nanti plus ongkos kirim. Nah, tapi kalau untuk luar kota karena belinya tidak di sini,
ya, belinya tidak di sini, saya ikut aturan main toko. Ya, karena saya juga punya agen-agen buku. Nanti kalau saya jual harganya itu harga yang seperti di sini, maka agen-agen saya di luar kota menjerit. Ya kan? Mata ini pasaranku beb gitu nanti. Nah, kita pakai aturan kerja, ada aturannya. Kalau untuk yang di luar kota, maka harganya 40.000 plus ongkos kirim. Ya, 40.000 plus ongkos kirim. Ongkos kirimnya rata-rata itu kalau Jakarta kilat 1 buku itu 13.000, 2 buku masih 13.000. 2 buku jadi 1 alamat itu 13.000 Jakarta dengan tiki ya. Kilat 1 hari nyampe. Nah, kalau untuk daerah yang lain tinggal nanti saya tanya sama tikinya. Kurang lah, lebih ongkosnya berapa? Paling sekitar segitu, tambah 10.000 tambah 13.000. Tambah 10.000 enggak apa-apa lah kalau misalnya cuman Jogja, Solo, Semarang, Magelang ongkos kirim anggap aja 10.000. Nanti lebihnya berapa saya tambah sendiri. Ya, untuk satu buku. Bisa. Caranya gimana? Untuk pesannya cukup SMS ke nomor saya 0821. Wah, ini nomor saya umumkan lagi ini ya. Pengumuman ini. 0821 3638 4090. 0821 3638 4090. Saya ulangi 0821 3638 4090. Nah, pembayarannya bagaimana? Pembayarannya nanti transfer dengan nomor rekening yang udah saya jawab nanti di SMS. Cukup pribadi aja nanti di SMS. Saya kasih nomor rekeningnya, begitu bukti transfernya saya cek udah masuk, maka barang saya kirim. Aturannya begitu, transfer masuk, barang kirim. Ada uang, ada barang. Kenapa? Menghindari penipuan. Ya, muslim yang kuat tuh nggak bisa ditipu. Hadisnya kan begitu, mukmin yang kuat itu tidak bisa ditipu. Bukannya kita kikrik, bukan. Tapi memang ada aturan kerja ya pakai aturan kerja. Tapi kalau aturannya sedekah lain lagi nanti. Ini kerja nggak kepake aturannya ini ya. Nggak kepake aturannya. Saya kemarin terakhir tenang. Ini contoh, tapi jangan ditiru di sini ya. Contohnya ini hanya untuk sekali, jangan ditiru loh ya. Janji nggak niru. Janji dulu. Ya, karena kalau ada yang niru saya belum tentu bersikap yang sama. Saya ceramah di daerah Pekalongan sana, Batang. Saya ceramah ada yang teman-teman kan gelar jualan buku ya. Alhamdulillah yang beli banyak. Kok ada satu orang yang dekati saya. Habib, alhamdulillah ini di kampung saya begini, banyak orang yang anti begini dan lain sebagainya gini. Saya pengen beli bukunya Habib, tapi saya nggak punya duit. Ini jam tangan saya tukari buku ya Habib ya. Jam tangan saya tukari buku. Masa saya dijak barter buku dengan jam tangan, masuk tegomon gitu ya. Ya, datang ke sana, datangi teman saya ya. Nanti saya kasih satu, udah hadiah, nggak usah pakai jual jam tangan. Nah, tapi jangan ditiru, Beb, ini kopiah saya tolong ditukari, jangan. Jangan itu kejadian khusus. Memang macam-macam ya. Orang itu macam-macam. Memang dari semangatnya pengen punya buku tapi sampai mau jual jam tangan, masuk tego gitu kan ya. Ya, tidak seperti itu. Insyaallah doakan aja, harapan saya bulan depan bisa dapat tempatnya. Ini kalau sampai enggak dapat, ya mbuh gitu aja. Pokoknya bulan depan harus bisa dapat. Secara ilmu matematika mustahil. Saya kasih tahu bocorannya. Matematika mustahil, tapi ilmu langit enggak ada yang mustahil. Nah, saya yakin sama langit, enggak yakin sama matematika. Walaupun ini yakinnya kalau kata teman-teman saya, wah yakinnya rada nekat kiangel lagi. Ini kalau yakin yang satu ini susah, enggak ada yang susah buat Allah Ta'ala. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي
واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang datang ke sini dapat pulang sampai rumah selamat dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau main rebana boleh. Satu lagu. Masjid sudah usai. Tadi kan belum kepake karena ada acara di kelurahan, nanti ganggu ya. Suara yang ganggu. Ini acaranya sudah selesai kan di kelurahan? Sudah. Silahkan yang mau rebana.
Tapi yang